Suster, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu Paskah yang ke-7 dan juga sekaligus hari Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-58. Kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Zaman sekarang ini segalanya sangat dimudahkan. Saya pernah memanfaatkan kecerdasan artifisial AI gitu ya. Salah satunya adalah dengan membuat slide PowerPoint tentang tema tertentu, tidak perlu ngetik, tidak perlu memikirkan apa yang harus dibicarakan, sudah tinggal meminta buatkan ini, surat langsung jadi. Tapi kalau mau dilihat, ya itu tidak maksimal. Sekali lagi, lalu pakai aplikasi yang lain, lalu menggunakan yang namanya ChatGPT. Mahasiswa senyum-senyum ya, karena pasti tahu itu. Jadi kita pengen membuat sesuatu, misalnya Bu Guru mau memberi sambutan atau memberi di upacara Hari Kartini, tolong buatkan pidato untuk Hari Kartini untuk anak-anak SD. Sudah muncul semua. Tetapi apakah itu bisa menjadikan diri kita sungguh manusiawi? Apakah kita bisa menjadikan hidup kita sungguh berkomunikasi dari hati ke hati secara manusiawi? Itulah makanya Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini, Paus mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan baik adanya dan secitra dengan Allah. Makanya kita harus bersyukur dengan diri kita, apapun yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Kita gunakan dengan baik, kita maksimalkan segala apa yang kita miliki. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita kembali dalam Minggu Paskah yang ke-7. Mengawali permenungan akan bacaan yang baru saja kita dengar, saya jadi teringat akan tulisan Anthony de Mello. Suatu ketika Tuhan Yesus pengen menonton sepak bola. Dr. Wahyu pasti senang nonton bola ya, pasti tahu bola mana, pertandingan mana, dari mana. Nah, suatu kali Yesus ingin nonton bola dan mengajak para muridnya. Dan kebetulan kesebelasan yang bertanding adalah kesebelasan Katolik dan kesebelasan Kristen. Berjalanlah pertandingan dengan seru, Tuhan Yesus menikmati, dan di saat kesebelasan Katolik mencetak gol, Tuhan Yesus dengan riak gembira, bersorak gembira, gol. Akhirnya kesebelasan yang satu, yang Kristen pun tak kalah, ingin membalas, dan akhirnya tibalah dan gol lagi. Tuhan Yesus berteriak pula, gembira, wah menang. Penonton yang di belakang Yesus selalu menepuk bahu Yesus. Hehehe, kamu ini dukung siapa? Saya. Iya, oh saya mendukung yang bermain baik dan bisa mencetak gol. Saudaraku yang terkasih, tentu kalau mendengar cerita ini tidak mungkin Tuhan Yesus nonton bola. Tetapi dari cerita yang demikian ini, tentu kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tidak memihak kelompok A, kelompok B, kamu A, kamu C, tetapi Tuhan menghendaki persatuan seperti yang Tuhan doakan hari ini. Ya Tuhan, ada yang ingat doanya Tuhan Yesus apa? Boleh ngelirik, boleh menyontek. Ya Bapa, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama dengan kita. Persatuanlah yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan Yesus berdoa bagi para murid agar mereka bersatu. Namun bersatu bukan lalu membela kelompok satu untuk melawan kelompok yang lain.
bergabung dengan kelompok satu supaya bertentangan dengan kelompok yang lain. Tidak, Tuhan Yesus mengendaki berdoa bagi para murid, termasuk diri kita di zaman sekarang ini, agar persatuan yang terjadi. Tidak harus memandang siapa dirinya, suku apa, bahasanya apa, rambutnya bagaimana, kulitnya bagaimana, tetapi Tuhan mengendaki persatuan dengan siapapun. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentu dalam hati kita sedikit bertanya, lalu bagaimana aku bisa mewujudkan persatuan itu di tengah zaman yang kadangkala seringkali membeda-bedakan? Bagaimanakah aku bertindak sebagai murid Kristus agar sungguh menyampaikan pesan Tuhan, persatuanlah yang dikehendakinya? Saudaraku yang terkasih, ternyata Tuhan mengendaki bukan hal yang muluk-muluk. Kita harus berteriak-teriak, mari kita saling bersatu, mari kita dukung satu sama lain. Tidak, Tuhan mengendaki kita bersikap, bertindak, melakukan segala sesuatu didasari dengan cinta. Karena dengan cinta, bagaimana kita berbicara pun membuat orang juga nyaman. Dan akhirnya orang nyaman tetap bertahan di situ dan bersatu. Dalam bertindak pun akan membuat orang menjadi nyaman. Pelakuan kita terhadap orang lain, bagaimana sikap kita terhadap orang lain, akan membuat orang tetap at home, tetap nyaman. Dan persatuan adalah di mana satu sama lain meskipun berbeda tetap sungguh disatukan. Seperti layaknya dalam hidup keluarga, pasangan suami istri tidak akan pernah ada yang sama. Jelas perbedaan pertama adalah laki-laki dan perempuan. Belum perbedaan nanti latar belakang keluarga. Belum nanti bagaimana cara dia berbicara, bagaimana dia bersikap, bisa berseberangan. Tetapi apakah tidak mungkin adanya persatuan dalam keluarga ini? Tentu ada, yaitu dasarnya adalah cinta. Seringkali kalau saya menyampaikan kepada pasutri, calon-calon pasutri yang baru akan mempersiapkan diri menikah, saya akan selalu bertanya, sudahkah kamu saling mengenal satu sama lain? Sungguhkah kamu mau membangun hidup keluarga dengan dirinya? Siap. Lalu dasarnya apa? Saya akan balik begitu, siap itu gampang. Nanti kalau nggak siap saya yang nyiapkan, siap, gerak, gitu ya. Tetapi apa yang didasar semuanya? Mereka bingung, ya karena saya mencintainya. Nah, itulah dasarnya. Cintalah yang membuat segalanya meskipun berbeda. Cinta bisa melengkapi satu sama lain. Cintalah yang membuat melebur segala perbedaan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang hebat dalam hidup kita. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi Ia melayani. Ia pun menerima siapa saja dalam hidup agar persatuan di dalam dirinya. Ia sebagai kepala dan seluruh yang dicintainya adalah tubuhnya, yaitu kita semua. Sekarang di zaman ini kita semua diundang Tuhan untuk hidup seturut teladan Tuhan dalam membangun persatuan. Saudaraku yang terkasih, mari di hari komunikasi sedunia ini kita diundang Tuhan untuk menggunakan segala apa yang kita miliki, segala perkembangan teknologi yang ada, agar kita menggunakannya dengan penuh cinta, bijaksana, agar persatuan menjadi mungkin dan bukan perpecahan, bukan permusuhan, tetapi persatuan, keselamatan yang ditawarkan Tuhan karena kita hidup bersatu dalam Tuhan. Tuhan selalu mendoakan kita, Tuhan selalu mengaruniakan berkat-berkat-Nya, namun di dalam cinta, dalam persatuan bersama sesama akan menjadi semakin penuhlah
persatuan, cintanya, dan berkat-Nya. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.